Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, pondasi keimanan yang sempurna berikutnya, pondasi ketiganya adalah qudrah. Kita mengetahui kekuasaannya Allah. Kuasa. Wa annahu, bahwasanya Allah itu hayyun. Ini sifat wajib ya. Wajib Tuhan kita itu maha hidup. Karena ada yang bertuhan dengan sesuatu yang mati. Qadirun, maha mampu. Jabbarun, qahirun. Kalau saya artikan satu mas ya. Jabbarun, apa mengartikan Jabbarun kau Karos? Oke, itu intinya kuasanya itu dapat menekan apa yang dia kuasai. La ya'tarihi kusurun wala ajazun. Apa artinya ya'tari? Oke, jadi tidak ada pada Allah kusurun, kekurangan, wala ajazun, kelemahan. Wala ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Tidak pula Allah itu sinatun, mengantuk, wala naumun. Tidak pula tidur. Wala yu'ariduhu, tidak akan terjadi kepada Allah fana. Apa artinya fana? Oke. Jadi fana itu akhirnya menjadi tidak ada. Menjadi tidak ada. Lenyap wala mautun. Tidak pula Allah itu mati. Wa annahu dzul mulki wal malakut. Untuk sementara kita jadikan satu saja nah. Oke. Yang memiliki kerajaan dunia akhirat. Wal izzati wal jabarut. Izzati atfin ke mulki. Mudafun ilaihi isim 5. Keagungan dan kekuasaan. Lahu al-qudratu was sultan wal qahru. Allah memiliki kudrah, kekuasaan tuhi artinya was sultan, menguasai tuhi artinya, wal qahru, dengan sedikit paksaan ya. Wal khalq wal amru. Allah juga yang memiliki semua makhluk berserta urusan-urusannya. Was samawatu, dan langit-langit ini matwiyatun biyaminihi. Itu bisa dilipat dengan kekuasaannya. Jangan diartikan tangan kanan. Wal khalaiqu, para makhluk ini makhurun. Mereka semua itu dikuasai fi qabdatihi, di dalam genggamannya Allah. Wa annahu, bahwasanya Allah itu mutafarridu, satu-satunya bil khalqi, terhadap makhluk, wal ikhtira. Apa nih ikhtira? Kamu sih dulu ikhtira. Menciptakan sama jadi ya. Maka ketika itu wajib, memang wajib dan seharusnya Tuhan itu Maha Esa. Karena ceritanya kalau Tuhan itu dua, ada satu Tuhan pencipta gunung, ada satu Tuhan pencipta langit. Maka dengan dua ini menunjukkan kecacatan, menunjukkan satu Tuhan ini yang lain tidak berkuasa dalam menciptakan gunung. Buktinya Tuhan yang satunya yang menciptakan. Tuhan yang satunya pun menunjukkan atas kekurangan. Buktinya kenapa Tuhan satunya yang ciptakan langit, bukan kau semuanya. Berarti ketika punya kekurangan, tidak layak, tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Oke, itu akidah ini untuk diri kita sendiri ya.
Adapun yang orang lain percayai, ya mau diapa? Kalau orang lain terus mau mengurusi, maka kita di luar moderasi beragama. Moderasi beragama, hitungannya menjadi fanatik. Lanjut. Al-mutawahhidu, Allah itu Maha Esa bil ijad, di dalam mengadakan, wal ibda'. Allah itu selain membuat ada, aujada yujidu ijadan, membuat ada, juga ibda. Segala ciptaan Allah itu ibda, yang membuat indah. Tanda hebatnya Puang Ica, malah melambangkan kekayaan itu batu gunung di rumahnya orang. Rumah-rumah yang mewah adalah rumah-rumah yang depannya dipasang dekorasi, temboknya itu seakan-akan marmer, batu gunung, batu, tapi dihitung jadi indah. Hebatnya ciptaan Allah, kayu beserta motif-motifnya, serat-seratnya itu malah seni-seni tingkat tinggi yang dia cat gambarnya menyerupai kayu ciptaan Allah. Hitungan keindahan ada pada hal itu, nah. Lah, tanda hebatnya Puang. Ya apa bedanya sama orang zaman dulu tinggal di goa full batu ya? Jadi diketahui saja. Khalqul khalqi wa a'malihim. Allah pencipta makhluk, itu kita pahami. Oh, sorry. Khalaqal khalqah. Allah yang menciptakan makhluk. Oke, itu masih pengetahuan umum. Semua orang meyakini seperti itu. Hebatnya kitab adalah wa a'malahum, Allah pula yang menciptakan perbuatan mereka. Ini ciri khas pemahaman mazhab tauhid Asy'ariyah Maturidiyah. Allah yang menciptakan perbuatan juga. Perbuatan itu Allah yang ciptakan. Apa? Bukan seperti itu. Kalau kupukul Ica, maka menimbulkan sakit. Itu datang dari itu. Kalau dalam makhluk, dalam teori tauhid, bukan fiil yang menciptakan. Bersamaan dengan dipukul itu ada juga ciptaan Allah yang namanya sakit. Itu namanya perbuatan. Bersamaan dengan saya pukul, Allah datangkan juga di situ ciptaannya yang namanya sakit. Rasa sakit itu juga ciptaan Allah, bukan gara-gara dipukul. Itulah, itu gara-gara itu namanya ilmu adat istiadat, adat, kebiasaan. Karena kita selalu melihat seperti itu, maka kita bilang hukum sebab akibat, yaitu kalau dipukul maka sakit. Tapi kalau dalam ilmu tauhid, kalau minum paracetamol, apa obat mah? Air hangat, proma. Kalau hilang mahnya, apa yang membuat hilang mah? Dalam tauhid Anda berarti menganggap obat itu memiliki kekuatan. Pemahaman yang bujur, yang benar itu, bersamaan dengan Anda minum obat, Allah datangkan ciptaannya yang namanya sembuh. Berarti Allah yang menciptakan kebaikan, Allah menciptakan kejahatan. Iya. Kalau Mu'tazilah,
Mu'tazilah bilang kalau perbuatannya perbuatan saya. Akhirnya imam besar Mu'tazilah dihancurkan argumennya ini sama istrinya sendiri. Kalau memang semua perbuatan itu sesuai kehendakmu, istrinya bilang di malam pertama, setubuhi aku 70 kali malam ini. Apa jawaban suaminya? Akhirnya tersadar bahwa bahwa amal perbuatan itu bukan kehendak manusia. Kalau memang kehendakmu, kalau sudah kau makan satu piring gado-gado karos, kau suruh kau makan lagi nasi goreng sama pangsit bersamaan ketika itu juga. Bisa? Oke, berarti menunjukkan walaupun Anda mau, diri Anda menolak. Berarti perbuatan itu bukan di kekuasaan Anda. Akhirnya, ketika hukum sebab akibat tidak terjadi, disitulah disebut mukjizat. Disitulah disebut mukjizat. Ketika ada api, ada kertas, maka ada yang namanya terbakar. Siapa yang membakar? Terbakar itu fiil, amal, itu adalah ciptaan Allah. Bukan api memiliki kuasa membakar. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Maka contohnya Nabi Ibrahim dibakar, tidak terbakar. Ada api, ada Nabi Ibrahim. Tapi Allah tidak turunkan ciptaannya yang namanya terbakar. Akmal atau fi'il itu juga ciptaan Allah. Bukan tercipta dari suatu unsur. Tapi kita tahu bahwa dasarnya terbakar dari api. Harus jadi Itu sebab akibat namanya. Karena terlalu sering kita lihat begitu, Karos. Setiap ada api, pasti ada yang namanya terbakar. Akhirnya kita bilang yang membakar adalah api. Kalau kita belajar tauhid, ya, bersamaan dengan adanya api, Allah datangkan ciptaannya yang namanya, buktinya adalah Nabi Ibrahim. Buktinya adalah Nabi Ibrahim. Bertemu dengan api, Allah tidak datangkan ciptaannya yang namanya terbakar. Maka di dalam kedinginan. Nabi Ibrahim hampir mati kedinginan. Seandainya hanya kata bardan, untung bardan wasalaman. Dingin dan menyelamatkan. Contohnya pisau atau gunting. Itu benda. Setiap ketemu kertas, kalau dikasih gini, kenapa Mi? Tergunting atau Siapa yang memotong? Siapa yang memotong? Oke. Perbuatan yang gunting. Bukan. Berarti seakan-akan gunting ini punya kuasa. Kalau kita bicara ilmu tauhid, bersamaan dengan gunting itu dirapatkan, Allah datangkan ciptaannya yang namanya tergunting. Ini iya. Orang yang menggunting karena selalu melihat dari kecil sampai besar, setiap gunting ketemu kertas maka robek kertas. Seakan-akan Karos bilang bahwa yang padahal bersamaan dengan gunting itu dirapatkan ada ciptaannya Allah. Ya, ini bahasa Arabnya. Allah yang menciptakan makhluk, Allah yang menciptakan perbuatan. Maksudnya apa gunanya manusia? Itu yang bilang, Kak, bersamaan dengan terjadinya itu Allah datangkan ciptaan yang lain. Kalau bagus sekali ilmu beginimu, bisa kok Kakbal, bisa kok ndak kena api, bisa kok ndak kena hujan. Karena air dan basah itu membasahi itu syai'un fa syai'un akhor, sesuatu dan sesuatu yang lain. Ternyata bagus ilmu tauhidku deh. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah pula yang telah menentukan, mentakar rezeki-rezeki mereka dan ajal. Iya, berarti yang ditentukan untuk Anda cuma segitu. Ada itu kosan jadi perdebatan antara dua ini.
Ya, jadi mana mau ambil Kak Ros? Iya. Wa minal arzaki al jodoh. Aha. Jadi kalimatnya di sini ndak usah kerja karena masa kalau dia tuh rezeki kita tadi tadi aku berpikir aku mau makan ini ya tanpa berpikir saya kepedasan anggur. Iya, kira-kira nah begitu semua rezekimu Kak Ros? Bagus. Tidak juga seperti itu ya, tidak juga seperti itu. Tergantung bagaimana memaknai qaddaro arzak. Kalau saya memaknai qaddaro arzak, mungkin sudah ditentukan sebelum saya dilahirkan di bumi, bahwa yang masuk ke mulutnya Ihsan itu 3 ton beras. Seumur hidup, bukan 1 kali makan. Seumur hidup. Ya. Ya, kalau selesai rezekinya habis, ya, bukan maknanya seperti itu. Dia mau kok kerja. Ini bukan cuma makanan ya. Contoh orang perokok. Ditakdirkan, siapa merokok Ustadz Padang, misal. 1 juta batang seumur hidup. Kalau sudah ke 999.000 batang terakhir habis mengapa nih? Ya, mati. Tapi kan ada dibilang sudah ada rokok. Iya, berarti rezeki rokoknya sampai situ, rezeki yang lain belum habis semua. Nah, dan rezeki yang paling pasti, iya rezeki juga. Ada yang dibilang barang haram. Rezeki itu. Tapi apa gunanya akal? Apa gunanya akal? Sedangkan hidup di dunia untuk diuji seperti itu ya. Tapi yang paling pasti itu rezeki nafas. Ya, sudah ditentukan Irara seumur hidupnya memakai 3 juta ton oksigen. Oke. Berarti kapan sudah selesai? Habis. Mati. Iya, kalau nyawa kalau lebih hebat caranya Nang Guru Burhan menjelaskan ke saya bab ini ya. Selesai pengajian makan cak pisang. Dia bilang, dan dia bilang, Ihsan, dia bilang, ini pisang, kau ndak ikut tanam, ndak ikut mesiram, makasih kena matahari. Tapi semenjak dia mau bertunas, sudah dicatat bahwa di tandan nomor 3, orang yang lahir di Kalimantan datang ke sini makan atau sekali kau pisang yang wajib ke dia untuk kau dimakan. Itu dibilang rezeki. Itu waktu padahal lagi sulit sekali Kak, lagi kelaparan, tidak senang melihat kehidupan. Itu nah bilang Nang Guru Burhan, enak sekali deh. Bilang, seandainya rezekimu, dia bilang, stroberi di Amerika wajib. Entah kau yang datang menjemput, atau stroberi itu yang wajib datang ke mulutmu. Meskipun dihalangi ribuan enggak. Ini ya mana mau pilih Karos selalu menunggu? Mati. Oke, aman? Nunggu tapi tidak pernah membuka kalau ada datang. Berapa kali ini datang dari rumah. Yuk lanjut ya. Astagfirullahaladzim. Oke, wala yashad. Ada catatan kakinya di situ. Wala yashazzu atau yashuzzu bacanya? Wala yashuzzu ay yakhruju, dan tidak keluar an qabdatihi. Pak, tidak ada catatan kakinya kitabmu deh. Tidak ada. Aduh.
Tidak ada catatan kakinya. Tidak ada dia. Tidak keluar dari kekuasaannya makdurun, sesuatu yang telah ditentukan. Apa nih ya'zabu? Uzba itu apa? Oke, tidak akan berbelok dari kekuasaannya Allah. Tasariful umur, semua pembagian urusan. Bagian la tuhsa makduratu, tidak terhingga kekuasaannya, wala tatanaha, tanaha yani hauna tatanaha. Oke. Tidak ada ujung dari semua yang ditahu oleh Allah. Satu beda. Al-aslur rabi'u fil ilm, cabang iman, pondasi iman yang keempat itu adalah ilmu. Wa annahu majappu Allah ta'ala alimun, mengetahui bijami'i maklumati, pada semua yang diketahui. Muhitun bima yajri fi takhawumil ardina, meliputi terhadap apa-apa yang terjadi di permukaan bumi, ila a'las samawat, sampai ke atas langit. La ya'rubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ard wala fis sama, tidak terlewatkan dari ilmunya Allah, semua Allah itu tahu, sekecil zarrah di bumi, tidak pula di langit. Misalnya jalan-jalan Aisyah di pantai, kesandung, jatuh, mati. Langsung natanya Allah, "Sah, kenapa cepat sekali?" Allah bilang, "Ya bang, jatuh kak." Masa Allah tidak tahu? Cocok kira-kira jadi Tuhan kalau tidak tahu? Nah, kenapa cepat sekali datang? Jeleknya dilihat kau tuh Tuhan. Tidak mau tahu. Contoh lagi, Kak Ros kena virus corona, mati. So, tiba-tiba bilang, "Ya Allah, kenapa mati kayak ini? Kena virus corona." Apa nak bilang Allah, "Bukan tuh saya ciptakan, enggak tahu kak kalau ada corona ternyata." Kira-kira cocok jadi Tuhan begitu? Tidak. Makanya Allah Maha mengetahui, Allah yang menciptakan seluruh makhluk, Allah yang menciptakan seluruh perbuatan. Titik. Biar dosenku kali itu kalau debat tauhid. Hah? Kenapa maksudmu? Mau langsung Allah semua yang langsung perhatian sama kau semua? Sibuk-sibuk. Itu kita harus tafwid, itu elok napuang. Untuk yang masalah begitu ya. Kadang kata kenapa itu tidak harus karena. Bahkan tanda taunya puangnya, ya'lamu, Allah itu tahu, dabiban namlati as-saudai, derap langkah, apa namanya dabibah? Derap langkah semut malotong ala sakhratis somai, di atas batu malotong, fil lailatiz zulamai, di malam malotong, malam mapatakapa. Allah tahu bahwa di situ ada seekor semut sedang melangkah di batu hitam, semut hitam di malam gelap gulita. Atau puang kalau di situ ada semutnya melangkah. Manerara, semutnya lewat di kitabnya apa tewe? Apa bilang? Bisa merusak kitab semut ah. Lewat di depannya Bisa membunuh semut tapi dengan bismillah. Oh, berarti dengan kata bismillah yang haram jadi halal. Astagfirullahaladzim. Semut hitam lewat. Ada semut merah. Bisa tak? Allah.
Ya, tergantung jenis keilmuan yang diamalkan. Kalau ahli fikih dia bilang, ini memudaratkan manusia, bunuh. Astagfirullah. Kalau tasawuf, ini makhluk Allah, Allah yang beri nyawa. Tapi beda cerita kalau ular kobra, ya patai mati ya. Ya, ini orang banyaknya belum biar bisa nikah. Apa? Sebagai kolam biar bisa nikah atau ini tempat yang ini saat ini masih nikah. Apa nih Zar? Oke, sorry. Allah yudrik tahu harakat Zar, gerakan debu fi jawil hawa di udara. Wa ya'limus sirra wa akhfa, mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Wa yattali'u Allah melihat ala hawajisud dhamair, gerak-gerik hati. Domir artinya hati juga ya. Ya man yara ma fi dhamiri wa ya asma'u, ya man yara ma fi dhamiri wa yasma'u. Wa harakatul khawatiri, gerak-gerik apa namanya? Telepati. Intinya semua yang terbesit. Wa khafiyatus sarairi, yang tersembunyi dan rahasia-rahasia, bi ilmi qadimin azaliyin, ilmunya yang maha terdahulu yang azal selamanya. Lam yazal mausufan bih, tidak henti-hentinya Allah disifati dengan ilmu tersebut, fi azalil azal. La bi ilmin mutajaddid, bukan ilmu yang baharu, hasilin yang terhasil, fi dzatihi, dalam zatnya, bitahawul wal intiqal, sebab adanya pergerakan, perubahan dan pergerakan. Contoh, kalau aku tanya Rara, mau tahu Ka'bah Rara? Iya, nggak tahu. Sekali pergi ke Mekah, apakah sama pengetahuan yang tadinya sebelum pergi dengan sesudah pergi? Pasti ada yang baru. Oh, ternyata Ka'bah yang kota ini sebelah sininya lebih tinggi sedikit, 2 cm ini kurang. Pengetahuannya sebab adanya perubahan dan pergerakan. Itu pengetahuan makhluk. Allah dari semenjak kau belum ada, tahu memang semua yang akan terjadi. Intinya, seluas-luasnya media sosial, si pembuat itu sudah tahu apa saja yang ada di dalamnya. Walaupun baru terjadi besok, ini mekanisme kerjanya itu sudah ditahu sama si konstruksinya. Intaha al-matnu wal